Hello, my name is Alex David, and today I will be conducting a interview about the influence of history subjects on secondary school students for qualitative research method class. And this interview will be conducted in Bahasa Melayu. So, sudah? Sudah. Okay. So dalam sini ada 4 bahagian lah, ada 4 bahagian. Lepas tu ada 16 soalan. Ada sudah saya kasih tengok kamu kan tadi. Ya. Okey, jadi kita pelan-pelan saja ikut apa itu? Jawaban ikut kau saja, tidak jawaban iya atau betul. Yang ini based on kau punya pemahaman, kau punya pendapat sendiri. Okey? Okey. Alright. Jadi soalan pertama lah. Bagaimana subjek sejarah dapat menimbulkan perasaan patriotisme dan kenegaraan Anda? Okey. Bagi saya mata pelajaran sejarah ni dia menimbulkan semangat kemerdekaan terhadap diri saya sebab kan di sekolah kita banyak belajar pasal kemerdekaan dalam subjek ni dan ada juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan sebab ada panitia sejarah juga dalam di sekolah dan itu memupuk semangat kenegaraan saya. Saya rasa begitulah jawaban saya. Okey. Jadi seterusnya, macam mana subjek sejarah ini dapat kasih tingkatkan kau punya daya perasaan Anda? Contohnya kau punya perasaan bersyukur, perasaan baik hati. Macam mana sejarah dapat memupuk saling hormat menghormati, perasaan sebegitu dalam subjek sejarah lah yang pernah aku belajar. Saya rasa sejarah ini mengajar saya untuk bersyukur sebab kita patut bersyukur sebab kita pernah dijajah. Sebab melalui penjajahan kita boleh maju. Adakah yang itu penjajahan itu dia bagi kesan buruk ataupun kesan baik kepada kita, masyarakat kita lah, dan penjajahan itu? Mungkin ada kesan baik dan buruk, tapi lebih kepada baik sebab yang buruk tuh kena yang masa orang dulu lah. Sekarang kita kesan penjajahan itu lebih nampak dari sudut yang positif. Oke, saran seterusnya, bagaimanakah subjek sejarah dapat mengembangkan perlakuan diri Anda? Yang ini pasal personal behavior, kau punya perlakuan, kau punya tindakan macam itu, kau punya perlakuan semasa berada di khalayak ramai, macam mana begitu? Saya rasa dari apa yang saya belajar ada satu perkataan yang disebut tamadun. Jadi masa belajar ni tu cikgu ajar kami macam mana untuk lebih bertamadun. Bertamadun ni maksud dia macam mana tuh? Sopan kan gitu. Sopan. Jadi saya rasa subjek sejarah ni mengajar bagaimana untuk menjadi lebih sopan dan lebih berpandangan jauh. Jadi yang orang-orang dulu apalah dia orang punya perlakuan itu dianggap tidak bertamadunan sebab dia orang tidak ada belajar pasal tiada pendidikan. Pendidikan. Okay. Alright, jadi kita pergi kepada bahagian 2 tentang perkembangan kemahiran lah. Jadi semua tanya yang macam mana subjek sejarah ini dapat meningkatkan kemahiran pembuatan keputusan Anda. Jadi biasanya kita belajar tentang peristiwa sejarah itu, kita belajar daripada situasi itu baik buruk dia dan membuatkan keputusan lah. Jadi macam mana subjek sejarah dapat membantu kamu dari aspek itu? Membuat keputusan. Apa yang saya belajar dari subjek sejarah ini, dia mesti ada satu isu kan, tapi setiap isu itu ada penyelesaian dia. Contohnya apa tuh rusuhan kaum 13 Mei kan? Dalam sana saya ingatlah apa dia sepak sudah, apa dia punya penyelesaian. Tapi saya rasa subjek sejarah ini memang mengajar kita untuk ada masalah tapi ada penyelesaiannya. Saya bagi begitu sejarah dia punya gambaran. Tapi saya tidak boleh sebut sebab saya ingat sudah apa. Gitulah. Okay. Jadi seterusnya, macam mana subjek sejarah ini dapat kasih meningkatkan kau punya kemahiran membaca
dan menulis kamu sekarang ini? Subjek sejarah ini dia banyak perlu banyak membaca dan menulis, apalagi kalau yang SPM punya sejarah tuh dia ada 3 jam menulis. Jadi saya rasa melalui pembelajaran subjek sejarah nih dia meningkatkan saya punya cara mestilah menulis dan membaca, sebab ada banyak bahan-bahan yang digunakan untuk belajar nih sejarah, buku teks, buku tambahan, dan juga banyaklah soalan-soalan. Di sekolah kamu ada kan ajar juga lah macam mana mau mengarang esai semua tuh kan? Jadi ada dia punya tips kan. Jadi secara tidak langsung kamu pun belajar tentang tata bahasa semua tuh kan? Ya. Oke. Alright, seterusnya macam mana subjek sejarah ini dapat meningkatkan kemahiran interpretasi dan analisis Anda? Sebagai contoh lah kan, macam sesuatu sejarah itu sebagai kau gambaran 13 Mei 1969 itu kan. Jadi apabila saya cakap saya itu tarik, apa dalam pikiran kau berpikir? Itu Dia baik, pasal rusuhan ya, kaum Tokan. ya. Dia baik kah buruk? Bagi kau? Bagi saya mungkin itu buruk, tapi boleh dijadikan pengajaran. Oke. Sebab jadi melalui yang itu kau punya interpretasi itu buruk lah. Oke. Jadi kenapa kau cakap itu buruk? sebab dia melibatkan kaum. Kaum dia orang bergaduh lah kan? Ya. Oke. Jadi macam mana subjek sejarah ini dapat membantu kau dari aspek interpretasi kau terhadap peristiwa-peristiwa lampau sama ada diri kau, ataupun dari subjek sejarah ini dapat tolong kau membuat interpretasi tentang sesuatu peristiwa itu? Bagi saya kita mesti menganalisis sesuatu perkara itu melalui pemahaman kita, melalui pengalaman dari orang lain, supaya kita dapat membuat membuat keputusan dan pendapat tentang sesuatu perkara. Begitulah seperti yang ada di dalam sejarah. Sebab setiap setiap isu kita mesti dalam soalan SPM kita kena tanya, apakah pendapat Anda bagaimana begitu. Jadi kamu belajar macam mana mau mengolah mengkaji sesuatu isu itu baik buruk dia, baru kamu boleh buat keputusan lah. Ya, betul. Oke. Seterusnya macam mana subjek sejarah ini dapat meningkatkan kau punya kemahiran untuk membuat kajian? Ya, ini sebab masa dulu tingkatan 3 semua kena suruh buat kerja kursus kan. Jadi adalah kajian-kajian. Jadi saya rasa dari sana dia boleh membantu saya dalam membuat kajian kerja kursus tuh. Jadi yang memang kau buat kajian itu adalah kena ajar macam mana mau cari dia punya bukti sama tu kan? Sumber semua itu. Oke. Jadi kita pergi kepada bahagian ketiga lah. Macam mana subjek sejarah ini dapat membantu Anda untuk memahami konsep perubahan? Jadi yang ini konsep perubahan ini kan basically kita daripada satu generasi ke satu generasi, paling kita boleh nampak lah perkembangan dari aspek pembangunan. Jadi macam mana subjek sejarah ini dapat tolong kau punya pemahaman dari aspek konsep perubahan ini? Perubahan, kalau pasal perubahan memang banyak lah daripada sebelum kita merdeka dan selepas merdeka, dan itu semua memang berkait dengan sejarah pun kan. Jadi banyaklah perubahan, terutamanya dari segi pembangunan dan pendidikan. Okay. Jadi seterusnya macam mana subjek sejarah ini dapat memahami tentang budaya kamu sendiri dan juga budaya orang lain. Macam contohnya kamu ni orang apa? Orang dusun kan. Jadi macam mana kau boleh lebih memahami tentang budaya kau, lebih memahami tentang budaya-budaya orang lain? Itu pun ada belajar juga tuh yang asal usul budaya orang. Contohnya mungkin ini yang lebih mendalam kalau yang sudah masuk sekolah university begitu kan, orang buat kajian lebih dalam. Tapi kalau di sekolah menengah dia bagi macam gambaran sejarah macam mana. Contohnya kalau dusun di mana tuh asal dia? Nunuk ragama macam tu. Macam itulah. Dia ada
bermaksud kamu lebih memahami kamu punya apalah budaya lah sekarang ya. ini. Dan Contohnya dari mana ada orang bermula, di mana ada orang menetap dulu, macam mana gaya pantang larang hidup. dorang. Oke, jadi kau pun paham juga lah tentang budaya-budaya orang lain lah kan. Sebab di Malaysia ini ada orang Melayu, ada orang India macam tu. Jadi di subjek sejarah itu ada ajar kamu juga lah tentang Ya. itu. Oke. Seterusnya saya mau tanya, macam mana subjek sejarah dapat membantu pemahaman Anda tentang situasi politik semasa. Jadi dalam subjek sejarah di sekolah menengah kan kita ada belajar macam mana proses pemilihan raya begitu. Jadi macam mana dia membantu kau apa itu faham tentang situasi politik. Sebab kau pun mau apa sudah kan 18 sudah kan. Jadi mau mengundi sudah. Jadi saya mau tanya macam mana kau apa boleh dapat bantu kau melalui fahaman kau tentang politik. Melalui pendapat saya lah, macam mana bagaimana kelayakan seseorang untuk mengundi pun itu berkaitan juga kan dengan politik lah. Jadi dia mestilah warga negara macam tu, dan kalau mengundi mesti ikut, kalau mengundi calon mesti ikut kepercayaan, gitulah yang kan ajar dalam sejarah. Jadi bila aku mengundi itu kita perlu tengoklah kewibawaan tentang orang pemimpin itu. Calon. Oke. Jadi seterusnya macam mana subjek sejarah dapat membantu kemahiran komunikasi Anda? Macam mana kau bercakap sama orang lain begitu? Seperti yang saya cakap tadi itu kan tamadun itu tentang adab dan sopan santun. Jadi melalui pembelajaran kami tentang bab tamadun, Cigo kami banyak ajar lah macam mana cara untuk berkomunikasi secara dengan sopan. Dia bagi contoh dalam kehidupan seharian kami. Jadi saya rasa dalam subjek sejarah dia mengajar saya untuk lebih bertamadun dan berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi adakah contohnya kamu subjek sejarah ini penuh dengan apa, Mbak? Nilai. Debat, gitu, aktiviti debat, mau membentang macam tu. Jadi kamu berbanding dengan yang sebelum ini kamu dapat bercakap dengan lebih lancar lah sebelum ini kan. Macam bila aku bercakap di khalayak ramai bagi ucapan begitu, dia lebih lancar lah kan. Lebih yakin. Lebih yakin begitu kan. Beradab lah. Alright. Oke, seterusnya kita bagi ke bahagian yang keempat, perkembangan masa depan lah. Jadi saya mau tahu macam mana subjek sejarah ini dapat membantu kau untuk memilih kejayaan kamu. Sebab dalam sejarah juga kita belajar tentang ahli-ahli politik macam Tunku Abdul Rahman begitu, dia punya perjalanan dia, and then dan juga kita juga ada serba sedikit belajar pasal macam mana mau cakap apa, basically tentang apalah, macam ada juga sejarah penyakit, dokter-dokter macam tu. Jadi macam mana subjek sejarah ini dapat tolong kau untuk buat keputusan apa yang kau mau jadi pada masa akan datang? Saya rasa sejarah ni melalui pembelajaran tentang tokoh-tokoh, kita banyak belajar tentang nilai yang ada terhadap diri dorang kan. Contoh, saya rasa sudah tu yang dia punya moto berpandangan jauh. Moto? Dia punya moto hidup tu. Siapa tu? Tuan Mahathir? Ya. Jadi kita boleh ambil dia sebagai contoh kan. Dia berpandangan jauh. Jadi itu boleh memimpin kita untuk mendapat kerjaya yang lebih baik. Salah begitu. Jadi bila kau tahu tentang orang punya pengalaman lah, orang punya pengalaman. Kita ikut pada orang punya moto hidup dulu. Jadi kita pun ikut supaya kita pun berjaya. Macam tu. Oke. Alright, seterusnya macam mana subjek sejarah dapat meningkatkan gaya hidup Anda? Jadi tentang kau punya apalah kehidupan harian lah. Adakah dia memberi kesan secara langsung bila kau belajar tentang satu peristiwa sejarah itu? Kau rasa bersyukur begitu kah? Lepas memang. Tu sekarang ini kau value semua kehidupan kau macam mana? Apa pendapat kau? Memang dia meningkatkan gaya hidup kau? Meningkatkan gaya hidup. Memang sejarah memang meningkatkan gaya hidup saya, terutama sekali dalam aspek
cinta akan negara dan juga lebih bertamadun lah. Itu yang balik-balik saya cakap, sebab saya tidak akan lupa tuh bab tamadun. Nah. Sebab dia mengajar saya untuk mengenali diri saya dan merubah diri saya menjadi lebih baik. Oke. Oke, seterusnya, macam mana subjek sejarah ini dapat membantu Anda dalam melibatkan diri dalam kesedaran masa silam dan juga masa kini? Contohnya masa silam ni kan kita belum lagi ada masalah-masalah seperti pencemaran begitu, tetapi tahun ini pun kita punya masalah pencemaran semakin teruk. Jadi macam mana subjek sejarah ini dapat membantu kau melibatkan diri dengan kesedaran begitu? Saya rasa kalau dulu kan semua orang-orang dulu kurang pendedahan tentang penjagaan alam sekitar, begitu kan. Jadi sekarang kita ada kampanye kesedaran, cintai alam sekitar. Jadi orang-orang pun, masyarakat pun tahu sudah macam mana mau jaga alam sekitar supaya itu pencemaran kurang. Dulu-dulu kan tidak ada pendidikan begitu, sembarangan saja orang buang sampah. Jadi bagi kau macam mana kau melibatkan diri untuk supaya perkara itu tidak berulang? Saya sendiri membawa diri saya untuk mencintai alam sekitar. Contohnya? Contohnya mengikuti kampanye. Tidak buang sampah merata-rata. Gotong royong. Bermula dari rumah lah sendiri. Kita jangan buang sampah sembarangan. Ajar adik-adik kita. Itulah. Oke, soalan yang terakhir kan. Macam mana subjek sejarah dapat meningkatkan perspektif ke diri kita sendiri? Contohnya macam perspektif ni kan kau punya matlamat hidup, kau punya pandangan kau masa depan. Macam contohnya tahun ini saya ada kurang sikit productivity bah, tapi tahun depan saya mau dapat cari kerja begitu, mau sambung belajar kah. Macam mana kau subjek sejarah ini dapat mendorong kau untuk merubah kau punya pandangan sendiri terhadap diri kau sendiri? Saya rasa ini subjek sejarah mendorong tentang perspektifkan diri saya, begitu Pak Tokan, sahabat kau. Sebab melalui subjek sejarah ini kita tahu kita telah dijajah, tapi akhirnya kita dapat bangun semula. Jadi saya rasa itu suatu nilai yang harus saya contohi, sebab bila mana kita jatuh, kita akan tetap bangun juga. Maksudnya gagal sekali bukan berarti kita gagal selamanya. Jadi perspektif kau melalui pembelajaran sejarah ini, kau apabila kau buat sesuatu, kalau kau gagal jangan stop sekadar sana Sebab saja. banyak tokoh-tokoh dalam sejarah yang banyak kata-kata semangat dalam sana. Jadi saya sangat suka dan mencontohi mereka. Oke. So sampai sini sajalah kita punya temu bual hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak karena dapat tolong saya dalam saya punya kajian. Okay, alright. So that's all from me to our respondent number 1. So thank you very much.